Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir di setiap pujian dan penyembahan kami dimanapun kami pergi dan berada saat ini ya Tuhan. Kami akan memulaikan ya Tuhan ibadah kami saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita. Sukacita surga melimpah di dalam kehidupan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Saya mau terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ayo mau terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya walaupun di tengah badai yang sedang bergelora. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Serukan haleluya, haleluya, oh, Kau ada dalam hatiku. Tidak akan patah semangat kami ya Tuhan, tidak pernah hilang kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi serukan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata, yes, penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami terima sukacita surga. Haleluya, sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Yesus. Haleluya.
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Oh, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi, Immanuel, oh Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, haleluya. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Oh, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, glory hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Immanuel. Terima kasih Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kau berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman ya Tuhan.
Dan sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami. Di tengah badai dan gelombang yang bergelora, kami melihat Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat waktu yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah diberkati. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat, kawanan domba di GPDI, Villa Melati Mas, dan seluruh yang mengikuti ibadah online ini dari GPDI, Villa Melati Mas. Mari saudaraku, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, inilah awal dari kondisi yang dijalani oleh Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 8 tertulis demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di situ, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular yang memperdayakan aku, maka ku makan." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Inilah kondisi yang terjadi akibat dari kerohanian. Kerohanian dari Adam dan Hawa. Kerohanian yang tidak baik, tidak ada pertumbuhan dalam segala sesuatunya. Mungkin saudara berkata, mereka itu ada di Taman Eden. Mereka itu jadi ciptaan Tuhan dan mereka itu sempurna. Betul saudaraku. Tetapi kita melihat di sini, ini merupakan bayangan dan ini merupakan pelajaran buat kita. Pertama, Allah bertanya kepada manusia itu, Adam. Kata manusia itu dalam bahasa Ibrani adalah Adam. Nah, di manakah engkau, saudaraku? Allah menuntut manusia itu atau Adam untuk menjadi seorang imam. Namun dia gagal menjadi seorang imam. Ya, dia gagal menjadi seorang imam. Dia berkata dalam ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudara kasih Tuhan, Allah menuntut manusia itu atau Adam dengan pertanyaan, apakah engkau makan? Padahal Allah tahu bahwa Adam itu makan dari buah yang sudah dimakan oleh Hawa. Jadi buah yang kedua. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, Allah tetap, saudara kasih Tuhan, menuntut Adam. Satu, pertama tadi, dia gagal menjadi seorang imam, kepala dalam keluarga. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Allah menuntut bahwa terjadi kesalahan karena pembiaran dari Adam atas apa yang dikerjakan oleh iblis terhadap Hawa. Nah, saudara kasih Tuhan, perpecahan terjadi dalam sebuah keluarga. Saling menyalahkan. Saling menyatakan kebenaran. Saling, saudara kasih Tuhan, tidak mau bertanggung jawab. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Saudara kasih Tuhan,
Inilah kondisi yang perlu kita waspadai. Nah, di dalam kitab Rut, kita kembali kepada kitab Rut, saudaraku. Rut pasalnya yang pertama. Kita membaca ayatnya yang pertama. Rut pasal 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Perpindahan dari Bethlehem, rumah roti, ke Moab. Saudaraku, pada mulanya, ini saudara kasih Tuhan, kita lihat. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang terjadi perpindahan dari rumah roti ke Moab. Atau kita belajar minggu lalu dari gunung ke gunung, saudara. Nah, dari bukit ke bukit. Nah, saudara kasih Tuhan, kondisi ini pertama saudaraku kita baca dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa mereka itu tinggal di sana, menetap di Moab sebagai orang asing. Kita tahu saudaraku dalam kitab Kejadian, Abraham selalu tertulis dia menjadi orang asing dimanapun dia berada. Ishak, Yakub, saudaraku. Nah, ketika Yakub melanggar firman Allah, maka saudara Tuhan terjadi sesuatu yang menjadi saudaraku boleh dikatakan malapetaka. Saudaraku. Dina, anak perempuannya diperkosa. Dan saudara-saudaranya saudaraku tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Sehingga mereka saudaraku sepakat dan mufakat bahwa mereka akan menghancurkan atau membunuh orang-orang yang menjadi bangsa atau suku atau keluarga yang membuat cemar adiknya Dina. Nah, saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini bahwa terjadi pelanggaran firman Allah, maka saudara-saudara ada sebab, ada akibat. Dan saudara kasih Tuhan, perpecahan terjadi dalam keluarga Elimelek karena perpindahan dari Bethlehem ke Moab. Saudara kasih Tuhan. Elimelek meninggal di Moab. Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab menjadi istri mereka masing-masing. Dan keduanya pun saudaraku meninggal di Moab. Mereka menetap di sana kurang lebih 10 tahun. Kita tahu saudaraku dalam pelajaran Alkitab, angka 10 itu adalah angka penghukuman. Jadi saudara Tuhan, mereka mengalami saudara Tuhan satu kondisi karena bagian daripada penghukuman Allah. Saya tidak saudaraku menjudge atau menghakimi bahwa semua akan mengalami penghukuman Allah. Itu urusan Allah saudaraku, bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang terjadi bagi keluarga Elimelek. Itu sama Tuhan. Mari kita baca ayatnya yang ke-8. Rut 1 ayatnya yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami,
Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara kasih Tuhan, kita di sini. Kesalahan yang kedua dari Naomi, setelah dia mengikuti suaminya Elimelek beserta dengan Mahlon dan Kilion keluar dari Bethlehem, masuk dan tinggal di Moab. Kesalahan yang kedua, saudaraku, dia berkata dalam ayatnya yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Secara saudaraku, suami istri, saudara kasih Tuhan, tidak salah saudaraku kalau kedua perempuan Moab ini saudaraku menikah lagi, kalau mereka pulang ke Moab. Tapi saudara Tuhan, kita lihat di sini ayat 9, Naomi berkata, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu sehingga engkau mendapatkan tempat perlindungan. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa akhirnya daripada Ruth, saudaraku, dia mendapatkan tempat perlindungan dari penebusan Boaz. Menurut tradisi daripada di kitab Ruth ini. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Naomi, saudara kasih Tuhan, menyatakan bahwa kiranya Tuhan atas kasih karunia Tuhan engkau mendapatkan perlindungan. Saudara. Berarti Naomi merestui, saudaraku, kalau mereka pulang ke Moab. Kalau mereka bersuamikan, saudaraku, kembali bersuamikan orang Moab. Saudara kasih Tuhan. Berarti saudara kasih Tuhan, mereka, saudaraku, kehilangan identitas yang sudah mereka terima dari Naomi, yaitu iman, percaya kepada Tuhan yang disembah, yang kita sembah sebagai nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Naomi, saudara kasih Tuhan, berpikiran, saudaraku, hal-hal yang jasmani. Perhatikan, saudara. Ini kondisi, saudara. Dari Bethlehem, pindah ke Moab. Tinggal sebagai orang asing. Lama-kelamaan, saudara, pola pikir, pola iman, pola, saudara kasih Tuhan, pandangan, pola terhadap Tuhan, dan firman Allah, saudara, dari Naomi berubah 180 derajat. Tadi, saudara kasih Tuhan, dia adalah seorang yang manis. Dia seorang, saudara kasih Tuhan, yang mempertahankan semua, Tuhan Yesus, iman, pengharapan, kasih, saudara kasih Tuhan, dalam hidupnya. Tetapi dalam pasal 1 dari kitab Rut ini, ayat 8-13, kita sudah baca bahwa Naomi, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang keturunan, berbicara tentang suami, berbicara, saudaraku, tentang anak, berbicara, saudara kasih Tuhan, tentang hal-hal, saudara kasih Tuhan, yang berkaitan dengan jasmani, saudaraku. Tidak salah, saudara kasih Tuhan, kalau dia berkata tentang hal tersebut. Tetapi, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, bagi seorang Naomi, saudaraku, ini tidak patut, ini tidak layak, saudaraku, ini tidak baik untuk disampaikan oleh kepada kedua mantunya, saudaraku. Karena apa? Mereka sudah mau ngikut, saudara kasih Tuhan, kembali ke Bethlehem. Berarti, saudara kasih Tuhan, harusnya, saudara kasih Tuhan, Naomi bersuka cita. Tidak tertutup, saudara kasih Tuhan, kemungkinan di Bethlehem, saudaraku, Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup, saudara kasih Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, saudara. Naomi, saudara kasih Tuhan, memaksa keduanya, saudaraku, untuk kembali ke Moab. Bersuamikan orang Moab. Berarti, saudara kasih Tuhan, mereka benih-benih yang sudah ditaburkan oleh Naomi, saudaraku, atas keduanya ini, Orpa dan Ruth, saudara kasih Tuhan, itu tidak berarti. Tidak ada, saudara kasih Tuhan, kehidupan iman kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita langsung, saudara. Kita lanjut, maksud saya. Dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17, kita kaitkan, saudaraku, sekarang dengan kondisi gereja. Kondisi di mana kita, saudara kasih Tuhan, ada sekarang. Lukas 17, kita baca ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra.
Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga terjadi seperti di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Saudara kasih Tuhan, sama seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Saudaraku, zaman kita pun saudara kasih Tuhan. Kalau kita tidak waspada, saudaraku, kita lihat di sini akan terjadi kembali seperti zaman Nuh. Maaf. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Saudaraku, kawin dan dikawinkan. Ayat ayat 28, zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Saudara, kita lihat di sini, zaman Nuh akan terulang, zaman Lot akan terulang. Saudara. Di zaman kita ini, saudara, ini sedang berjalan menuju kondisi seperti itu. Nah, saudara, kita kembali kepada Rut pasal 1, ayatnya yang ke-14. Jadi saudara kasih Tuhan, lebih baik saudara beri tanda di dalam Alkitab saudara tentang akan kitab Rut ini, saudara, karena kita akan kembali dan terus kembali, saudara. Rut pasal 1 ini. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita lihat di sini. Saya pernah berkata bahwa inilah kondisi gereja di hari-hari terakhir. Saudaraku, akan ada dua kelompok. Yang satu, saudara kasih Tuhan, pulang kembali ke Moab. Saudaraku, Orpa pulang kembali ke Moab. Dia memikirkan, saudara kasih Tuhan, tentang kondisi dia. Bagaimana nanti dia kalau dia kembali ke Bethlehem. Saudaraku. Berarti apa yang dikatakan oleh Naomi, saudara kasih Tuhan, terhadap keduanya ini, saudaraku, masuk secara hurufiah, saudaraku, secara perkataan dari Naomi kepada Orpa. Dia memikirkan bagaimana nanti, masakan aku harus jadi janda, saudara kasih Tuhan. Nah, mari saudaraku. Berbeda dengan Rut, saudaraku. Berbeda dengan Rut. Nah Orpa ini, saudara Tuhan, memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perut. Berkaitan dengan masa depan, saudara. Dengan orang-orang Moab, tepatnya. Nah, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasalnya yang ketiga, kita sangat Tuhan harus perhatikan kondisi seperti ini. Mau tidak mau, saudaraku, kita harus memperhatikan kondisi seperti ini. Maaf. Filipi pasalnya yang ketiga, kita baca ayatnya yang ke-17. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara kasih Tuhan, kita lihat sekarang. Bahwa Paulus sudah katakan bahwa perhatikanlah mereka, perhatikanlah kami yang menjadi teladanmu. Perhatikanlah mereka juga. Ada orang yang bertuhankan perut. Dalam bahasa Gerikanya, saudara Tuhan, berarti rahim. Ada saudara kasih Tuhan yang memperhatikan, saudaraku, masalah kehidupan. Masalah, saudara kasih Tuhan, bagaimana nanti. Nanti dan nanti, saudaraku. Nah, aib mereka ialah kemuliaan mereka, saudaraku. Kita lihat di sini, saudara. Ini kondisi di hari-hari terakhir. Sama seperti di zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali kita kepada Rut pasal 1. Saudaraku. Kita baca sekarang ayatnya yang ke-15. Saya baca ulang ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Selain daripada maut, saudaraku. Kita baca ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Berbeda dengan Orpa, saudaraku, yang pulang ke Moab. Mengikuti apa? Perkataan Naomi. Hati-hati, saudaraku, perkataan kita sama Tuhan. Jangan sampai mengeluarkan perkataan seperti Naomi. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting. Dan lain-lain. Nah, Rut, saudara Tuhan. Inilah gereja yang dibutuhkan. Inilah tekad. Inilah komitmen. Inilah, saudara Tuhan, yang perlu kita, saudara Tuhan, miliki sebagai gereja Tuhan. Yaitu, dia tetap satu mengikuti Naomi. Berarti, saudara Tuhan, dia tetap mengikuti Allahnya yang disembah oleh Naomi. Yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saya baca ulang ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara Tuhan, dia tekad terus. Tuhan menghukum aku kalau sampai aku meninggalkan engkau. Kalau sampai aku tidak memelihara engkau di hari tuanya, saudaraku, secara mantu, sebagai mantu. Secara iman, saudara Tuhan, dia berkata, Tuhan menghukum aku kalau sampai aku meninggalkan engkau. Berarti, saudaraku, pulang ke Moab seperti Orpa. Itu yang diartikan, saudara Tuhan. Nah, mari, saudaraku. Ternyata, pernyataan Rut itu, saudara Tuhan, tetap sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Saya doakan, saudara Tuhan, sekali GPDI Villa Melati Mas, tetap GPDI Villa Melati Mas. Karena kita sedang menyongsong satu kondisi yang Tuhan sedang persiapkan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Nah, sekali Yesus, tetap Yesus, saudara. Itu yang dikomitmenkan oleh Rut. Nah, kita baca, saudara Tuhan, sekarang pasal 2. Kita baca ayatnya yang ke-14. Rut pasal 2 ayatnya yang ke-14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu dalam cuka ini. Duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Menunjukkan beti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Puji Tuhan, saudara. Rut makan, saudara, sampai kenyang dan ada sisanya, saudara. Nah, ayat 18 kita baca. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, saudara. Tetap, saudara. Ini, saudara Tuhan, yang diperlukan bagi kita semua. Ingat mertua. Ingat orang tua. Ingat mertua. Ingat orang tua, saudara. Jangan lupakan mereka di usia lanjut mereka. Saudara makan kenyang. Berarti saudara dipelihara Tuhan. Di tengah kondisi, saudaraku, dalam dunia ini, saudara Tuhan, sedang dalam jalan pandemi, menjalankan, saudaraku, hidup dalam masa pandemi ini, saudaraku. Percayalah, Tuhan sanggup memelihara saudara dan saya. Asal saudara punya komitmen seperti Rut. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku tetap percaya padanya, saudaraku. Dan ketika saudara diberkati Tuhan, jangan lupa, jangan berubah setia. Salib, saudaraku. Salib. Vertikal dan horizontal. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan sesama. Rut, saudara Tuhan, ingat akan orang tuanya. Naomi, mertuanya, yang dia anggap sudah sebagai ibunya. Saudara Tuhan, ibu rohani ya, saudara. Nah,
Jangan lupakan orang tuamu. Jangan lupakan mertuamu. Tetap saudara Tuhan, ingat berapapun yang engkau diberkati, ada bagian daripada mereka untuk engkau pelihara. Engkau dipelihara Tuhan, engkau harus memelihara mereka. Mari kita lanjut saudaraku. Di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14. Kita cepat saudaraku. Ayatnya yang ke-13. Matius 14 ayatnya yang ke-13. Sesudah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya itu, maka tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan ke desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan dia mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji Tuhan, saudaraku. Rut makan sampai kenyang, ada sisanya. Ada lebihnya, saudaraku. Dan dia bawa pulang untuk Naomi, mertuanya, dan ibu rohaninya. Saudara kasih Tuhan, di zaman Yesus, saudaraku, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, saudaraku, dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini, firman Allah tetap iya dan amin. Saudara kasih Tuhan, di zaman Rut, saudara kasih Tuhan, Rut dipelihara dan dia ingat orang tuanya. Di zaman Yesus, saudaraku, 5 roti dan 2 ekor ikan, saudaraku. Lambang daripada firman dan jiwa-jiwa, saudaraku. 5 roti, saudaraku, 5 luka Yesus, 2 ekor ikan, saudaraku. Lambang keluarga, suami istri, dan anak-anak. Saudara kasih Tuhan, sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kita kembali kepada kitab Kejadian. Allah saudara Tuhan menuntut manusia pertama, Adam itu saudaraku, untuk menjadi seorang imam. Dan dia gagal. Saudara Tuhan, kenapa yang disampaikan oleh Injil Matius saudaraku, 5.000 orang laki-laki, saudaraku? Karena mereka harus melayani. Mereka saudara Tuhan harus ingat akan perempuan dan anak-anak saudaraku. Jadi keluarga mereka. Belum itu saudaraku, itu Tuhan tetap pelihara saudaraku. Saya yakin dikatakan ini bukan berarti mereka tidak makan saudaraku, tetapi itu belum dihitung. Kenapa yang dihitung laki-laki saudaraku? Sebagai seorang imam. Sebagai seorang imam, ingat akan keluargamu, istri dan anak-anakmu, dan orang tuamu atau mertuamu. Mari saudaraku, kita lihat di sini. Berarti saudara Tuhan, di zaman Yesus pun saudaraku, Allah yang sama, saudara Tuhan, yang kita sembah dalam nama Yesus, berbuat yang sama, saudara. Berbuat yang sama. Firman-Nya tetap sama, tidak pernah berubah. Ada lebih, saudara Tuhan, 12 bakul. Haleluya, saudara. Ada lebih 12 bakul, saudara Tuhan. Untuk siapa itu? Untuk mereka, saudara Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Nah, kita lihat, saudara Tuhan, di zaman gereja, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Gereja mula-mula. Mereka sehati dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka, saudaraku, membacakan roti dan berdoa. Berkumpul, saudaraku. Berarti sharing. Berarti komsel doa, saudaraku. Kelompok sel, saudaraku. Kelompok kecil. Baik wadah, saudaraku. Baik kelompok sel maupun saksi Tuhan. Dan yang lainnya, saksi Tuhan. Nah, mereka bersama-sama, saudaraku. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama, saudaraku. Ini terjadi di zaman Kisah Para Rasul, gereja mula-mula. Dan saudara Tuhan, akibat dari kesatuan mereka, kita lihat, saudaraku. Akibat dari kesatuan mereka, Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dengan sehati, aku ada di tengah-tengah mereka dan aku mendengar dan menjawab doa mereka. Mereka, saudara Tuhan, sharing berdoa. Sharing dan berdoa. Sharing dan berdoa, saudaraku. Dan mereka, saudara Tuhan, makan bersama. Makan bersama apa, saudaraku? Roti. Nah, kalau kita bicara sama Tuhan roti, saudaraku, berarti bicara juga sama firman Allah. Berarti sama Tuhan firman Allah, saudaraku, mereka makan bersama, saudaraku. Mereka nikmati bersama. Ingat, Ulangan 12, saudara Tuhan. Engkau akan makan bersama, engkau dan seisi keluargamu. Engkau dan keluargamu makan bersama, saudaraku. Nah, mari, saudaraku, makan bersama, saudaraku. Ingat, mujizat terjadi sama Tuhan. Mujizat terjadi dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Belum, berarti sama Tuhan makan bersama, semuanya menikmati bersama. Nah, demikian pula gereja mula-mula menikmati roti bersama, menikmati firman bersama, menikmati roti jasmani saudaraku bersama. Nah, saudara Tuhan. Dengan demikian saudaraku, maka terjadi mujizat. Haleluya. Maka terjadi mujizat. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 46. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada rayon. Ada sangsi Tuhan, ucapan syukur. Ada sangsi Tuhan, hal-hal yang penting, saudaraku, berkumpul bersama, saudaraku, memecahkan roti bersama. Haleluya. Makan, saudaraku, dengan sukacita, dengan gembira, saudaraku. Tidak menahan-nahan, saudaraku, berkat dinikmati bersama. Kita baca terus. Ayat yang ke-47. Dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara Tuhan, ayat 41 berkata, 3.000 saudara Tuhan bertambah jiwa-jiwa itu. Kenapa? Karena perkataan mereka, saudara. Perkataan mereka di ayat yang ke-40. Dan saudara Tuhan, kesehatian mereka, saudaraku, membuahkan apa? Tadi, ayat 43. Mujizat dan tanda, saudara. Dan saudara Tuhan, setelah saudara mereka itu tetap saudara bertambah solid, saudara, bertambah kuat, saudara, kesatuan mereka, saudara, kesehatian mereka. Dan saudara Tuhan, banyak mereka disukai banyak orang. Disukai semua orang, saudara, yang melihat kondisi mereka itu. Bagaimana gereja sekarang? Saudara, disukai semua orang kan? Saudara bisa menjawab sendiri. Maaf, saudara. Dan mereka, saudara Tuhan, bertambah jumlah jiwa-jiwa, saudara. Penginjilan yang efektif, saudara, keluarga bersatu. Penginjilan yang efektif, saudara Tuhan, kelompok-kelompok kecil, saudara. Dari keluarga, saudara, diadakan di rumah, saudara Tuhan. Semuanya, saudara, hadir. Perhatikan, diadakan di rumah, semua saudara hadir. Suami, istri, anak-anak, saudara, hadir. Kecuali saudara mereka ada di luar kota. Kecuali mereka ada di luar negeri, saudaraku, dan sebagainya. Tapi kalau mereka ada di rumah, saudaraku, ajak anak-anak, saudaraku, untuk hadir menikmati berkat roti bersama, saudaraku. Keharmonisan, saudaraku, kesekatan, kesatuan, saudaraku, dalam sebuah keluarga, saudaraku, akan membuahkan apa, saudaraku, Tuhan? Tanda dan mujizat.
Satu. Yang kedua, saudaraku, jiwa-jiwa akan melihat, saudaraku. Dan mereka, saudara Tuhan, akan diselamatkan. Haleluya. Mari, saudaraku, kita lanjut. Dalam Rut pasalnya yang kedua, kita kembali kepada kitab Rut, saudaraku. Rut pasalnya yang kedua, kita baca sekarang ayatnya yang ke-21. Rut pasal 2 ayat yang ke-21. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladang itu. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya, perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim jelai dan musim nuai gadung telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Ini perkataan Boas, saudaraku, kepada Rut. Dan Rut, saudara Tuhan, dengar. Siapa Boas itu? Boas adalah Yesus, saudaraku. Berarti adalah firman. Jadi perkataan firman adalah berkata bahwa jangan keluar dari pekerja-pekerjaku. Tetap bersama dengan mereka. Tetap bersama dengan mereka. Jangan sampai engkau disusahi orang lain. Saudara kasih Tuhan. Dan Rut, saudara Tuhan, mengikuti perkataan Boas dan perkataan Naomi, saudaraku. Kita lihat di sini, kasih Tuhan. Gereja yang kuat persekutuannya, perhatikan. Gereja yang kuat persekutuannya tidak akan disusahi, disusupi orang-orang yang menjadi pemecah belah. Jadi dasarnya apa, saudaraku? Kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan jemaat Tuhan. Kalau saya, saudaraku, tepatnya kesatuan tubuh Kristus di GPDI Villa Melati Mas. Saudara yang kasih Tuhan. Kesatuan itu, saudara Tuhan, diperlukan bagi gereja. Saudara. Dan saudara Tuhan, gereja tidak akan, saudaraku, disusahi orang lain. Jadi, saudaraku, jemaat tubuh Kristus GPDI Villa Melati Mas tidak akan disusahi orang lain. Saudaraku. Dan mereka, saudara Tuhan, tidak akan mau bergabung. Saudaraku. Tidak akan mau bergabung. Saudaraku. Kenapa? Karena melihat kesatuan. Saudaraku. Karena tujuan mereka, saudaraku, adalah mempecah belah. Kejadian pasal 3, terjadi perpecah belah, saudaraku. Terjadi perpecahan, saudaraku, dari keluarga Elimelek. Nah, saudara, mari kita lanjut, saudaraku. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang kelima. Kisah para Rasul pasalnya yang kelima, saudaraku. Kita baca ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Haleluya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri pada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam-tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan yang mengenai salah seorang dari mereka. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini. Mereka, saudaraku, sehati, mereka berkumpul di serambi Salomo. Saya baca ulang ayat yang ke-12b. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Puji Tuhan, saudaraku. Ini yang akan terjadi bagi gereja, saudaraku, yang persekutuannya erat satu sama lain. Maka, saudara, banyak tanda dan mujizat terjadi seperti Kisah Rasul pasal 2. Saudaraku. Nah, banyak orang, saudara, menjadi percaya karena melihat persekutuan mereka. Jadi kita lihat, dalam sebuah persekutuan, saudaraku, yang kuat, Yesus ditinggikan, saudaraku. Dan Yesus berkata dalam Injil Matius, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik banyak jiwa datang kepadaku.
Saudara kasih Tuhan, datang kepada siapa? Kita belajar suku minggu lalu. Gereja saudara Yesaya pasal 60. Mereka saudara Tuhan datang ke rumah Tuhan, saudaraku. Mencari siapa? Mencari Tuhan. Dan Tuhan saudara Tuhan akan mengagungkan rumah kediamannya, saudaraku. Mengagungkan saudara Tuhan rumah kediamannya. Jadi saudara Tuhan kita lihat di sini. Korelasi yang begitu kuat, saudaraku. Saling kait mengait saudara Tuhan. Antara gereja semula-mula saudaraku dengan apa yang terjadi saudara Tuhan dan yang akan terjadi dalam gereja. Mari saudaraku, kita lanjut saudaraku. Jadi kesatuan tubuh Kristus akan membuahkan banyak tanda dan mujizat. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 5, saudaraku. Dan banyak orang akan percaya, banyak orang akan bertobat, saudaraku. Banyak jiwa akan datang. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Ayat 13 saya baca ulang. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saudara kasih Tuhan. Dari persekutuan yang erat ini, saudaraku, sama seperti dalam Rut pasal 2. Boas dan Rut Naomi berkata kepada Rut, jangan pisahkan diri dari pengerja-pengerja perempuan Boas. Bersatulah dengan mereka, sehatilah dengan mereka. Dan jangan kau disusahi orang lain, saudaraku. Nah, pasal 5 dari Kisah Rasul, saudara Tuhan. Orang-orang ini saudaraku, tidak berani menggabungkan diri. Tapi di lain pihak, saudaraku, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan saudara Tuhan, banyak orang bertobat. Berarti, orang-orang yang tidak berani bergabung ini, saudaraku, adalah ingin yang menyusahkan, saudaraku. Menyusahkan tubuh Kristus. Memecah belah tubuh Kristus, saudaraku. Memecah belah, saudaraku, sebuah kesatuan dalam tubuh Kristus. Dimulai, saudaraku, tubuh Kristus yang terkecil. Keluarga. Sampai saudara kelompok-kelompok yang kecil, saudaraku. Sampai kepada gereja lokal, saudaraku. Nah, mari saudaraku, hati-hati. Firman Allah sudah tertulis. Jadi mari saudaraku, kita bergandengan tangan. Kita saudara Tuhan bergandengan tangan bersama keluarga. Kelompok-kelompok kecil, saudaraku. Dalam gereja lokal. Di mana saudara tempatkan Ulangan 12. Nah, saudara Tuhan. Orang banyak yang saudaraku akan menyeru hormat. Dan mereka tidak berani bergabung. Kenapa, saudaraku? Karena tubuh Kristus, saudaraku, solid, bersatu, saling bergandengan tangan. Haleluya. Mari, saudaraku, kita lanjut. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Saudaraku. Tubuh Kristus, saudaraku, saya tulis di sini, tubuh Kristus akan semakin solid. Dan yang solid, saudaraku, yang semakin kuat. Jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Laki-laki dan perempuan. Mari, saudaraku. Tadi saya sudah sampaikan. Kita langsung, saudara Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Kisah Rasul, saudaraku, pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah bersungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Mereka karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan ke-12 rasul itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan rumah firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul itu, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara kasih Tuhan. Mereka, saudara kasih Tuhan, masing-masing saudaraku melayani menurut pelayanan yang ditetapkan Tuhan. Menurut aku yang dipercayakan Tuhan. Jadi rasul-rasul, saudaraku, dan murid-murid menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan.
dan saudara Tuhan. Jadi saudaraku, ada pelayanan meja, ada pelayanan firman saudaraku. Jadi semua saudara Tuhan, tubuh Kristus saudaraku bergerak bersama, bersatu saudaraku. Dan ayat 7 berkata saudara Tuhan, sama seperti Kisah Rasul pasal 5, sama saudara Tuhan seperti Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 6 pun saudaraku sama. Ayat 7 menyatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara Tuhan, kita lihat di sini. Firman Allah saudaraku makin tersebar saudaraku. Dan jumlah murid makin bertambah-tambah saudaraku. Berarti saudara Tuhan, di tempat itu saudaraku, di mana komunitas itu ada saudara Tuhan, itu saudara Tuhan terjadi satu tubuh Kristus yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena masing-masing saudaraku melayani dengan talenta masing-masing saudaraku, dengan tubuh, dengan jubah masing-masing, dengan baju masing-masing saudaraku, sehingga terjadi satu kesatuan saudaraku. Dan saudara berpusat di sana saudaraku. Berpusat di sana. Jadi saudara, jumlah murid-murid saudaraku bertambah. Bahkan imam-imam saudaraku menyerahkan diri dan percaya. Bayangkan saudaraku, imam-imam saudaraku, berarti orang-orang saudaraku yang pada mulanya saudaraku tidak percaya akan pengajaran saudaraku. Tidak perlu pengajaran saudaraku. Tetapi ketika mereka saudaraku mendengar ada kesatuan dalam tubuh Kristus saudaraku terjadi, saudaraku, dan pusat itu saudaraku terjadi dan semakin besar saudaraku. Mari saudaraku, saya ingin katakan bahwa kalau GPDI Villa Melati Mas saudaraku, ada kesatuan saudaraku, ada kesolidan saudaraku Tuhan, ada persekutuan yang kuat saudaraku, ada bergandengan tangan saudaraku Tuhan. Maka Mazmur 133 berkata ayat 1 sampai 3 saudaraku. Akan ada saudaraku Tuhan firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus saudaraku. Roh Kudus akan Tuhan curahkan, firman Allah saudaraku akan Tuhan curahkan saudaraku. Sehingga saudaraku Tuhan, semua saudaraku Tuhan tubuh Kristus saudaraku semuanya diberkati Tuhan saudaraku. Nah, demikian pula saudaraku Tuhan, Kisah Rasul pasal 6 saudaraku. Berpusat di sana saudaraku. Jadi kalau saya tempatkan saudaraku, saya boleh katakan saudaraku, dan saya selalu berdoa saudaraku. Agar saudaraku Tuhan, GPDI Melati Mas saudaraku terjadi satu pusat saudaraku Tuhan yang luar biasa. Terjadi satu kesatuan yang luar biasa saudaraku. Di mana saudaraku Tuhan, firman Allah saudaraku akan semakin tersebar saudaraku. Kenapa? Kenapa saudaraku Tuhan? Seperti Kisah Rasul pasal 2, seperti Kisah Rasul pasal 6. Maka saudaraku Tuhan akan terjadi juga seperti Kisah Rasul pasal 5 saudaraku dan 6 saudaraku Tuhan. Mari bersatulah saudaraku Tuhan, bergandengan tanganlah saudaraku, solidlah saudaraku Tuhan. Jangan mau saudaraku dipecahkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah. Kalau saudara-saudara Tuhan satu sama lain saudaraku bergandengan tangan saudara Tuhan, saling saudaraku bergandengan tangan. Saya percaya saudara Tuhan, Injil saudaraku akan semakin tersebar. Maka saudara Tuhan akan yang mengharumkan saudaraku, Tuhan yang akan saudaraku menyemarakan, Tuhan yang akan saudaraku mengagungkan, Tuhan saya akan kirimkan saudaraku. Kenapa? Karena akan menjadi pusat saudara Tuhan penginjilan, akan menjadi pusat saudaraku pemuritan, akan menjadi pusat saudara Tuhan di mana di Yesaya pasal 2 saudaraku, di Yesaya pasal 60 akan digenapi saudaraku. Nah, saya minggu lalu berkata, sebelum mereka datang saudaraku, mari ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, kita bergandengan tangan dengan mereka. Ada jiwa-jiwa saudaraku yang ingin belajar, kita bergandengan tangan saudaraku. Jangan biarkan saudaraku orang-orang yang ingin memecah belah saudaraku, memecah belah kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudara Tuhan, saya ingin menutup saudaraku dengan Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saya baca saudaraku, ayatnya yang ke Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11 saudaraku. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang besar, yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ini menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara Tuhan, tadi saya katakan bahwa dalam Kisah Rasul pasal 6 berpusat kepada satu pusat penginjilan,
berpusat saudaraku kepada satu pusat pemuritan. Berpusat saudaraku kepada satu pusat pengajaran. Nah, Efesus pasal 4 berkata saudaraku, harus ada 5 jawatan saudaraku. Harus ada 5 jawatan. Yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, penginjil, gembala, maupun guru saudaraku, pengajar. Nah, mereka saudaraku akan melengkapi tubuh Kristus itu. Saudaraku. Sehingga ayat 14 berkata, sehingga mereka bukan lagi anak-anak saudaraku yang diombang-ambingkan. Saudaraku. Karena apa? Karena mereka saudaraku GPDI Villa Melati Mas menjadi pusat saudaraku pemuritan, menjadi pusat penginjilan, menjadi pusat saudaraku pengajaran. Kenapa saudaraku bisa terjadi seperti itu? Karena kesatuan tubuh Kristus yang ada di dalam jemaat GPDI Villa Melati Mas. Maka saudaraku, Tuhan akan melengkapi GPDI Villa Melati Mas saudaraku dengan 5 jawatan saudaraku. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru saudaraku. Dan tubuh Kristus yang solid itu akan semakin bertumbuh, haleluya. Akan semakin bertumbuh, oh luar biasa. Akan semakin solid saudaraku, akan semakin kuat saudaraku yang Tuhan. Dan akan bertambah saudaraku dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Kenapa? Karena ayat 16 saudara Tuhan. Ayat 15 saya baca ulang. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oh haleluya, kerinduan seorang gembala saudaraku dan wakil gembala saudaraku dan pembantu gembala adalah sang Tuhan. Semua bagian saudaraku dari tubuh Kristus saudaraku menurut dan melayani dengan kadar masing-masing. Haleluya. Mari saudara Tuhan, kita menyongsong pembangunan tubuh Kristus. Kita menyongsong saudaraku apa yang dikatakan oleh firman Allah. Mari saudara, adalah di dalam situ saudaraku. Adalah saudara-saudari dalam GPDI Villa Melati Mas. Ketika saudaraku rumah keagungan Tuhan ini saudaraku ditinggikan Tuhan saudaraku. Dan terjadi saudara kesatuan, kesolidan saudaraku. Saling saudaraku bergandengan tangan saudaraku. Tidak saudara Tuhan dipecahkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah. Saudaraku. Siapapun saja mereka. Saudaraku. Mereka tidak akan berani menggabungkan diri. Kenapa? Saudaraku? Karena semua bergandengan tangan. Saudaraku. Tidak ada satupun yang melepaskan tangan mereka. Tapi bersatu. Saudaraku. Saya rindu saudaraku, hal ini digenapi di dalam GPDI Villa Melati Mas. Dan inilah yang terjadi dalam firman Allah. Dan saya percaya firman Allah itu iya dan amin. Dan akan terjadi saudaraku. GPDI Villa Melati Mas. Sebagaimana kisah Rasul pasal yang ke-6. Akan menjadi pusat saudaraku pengajaran, akan menjadi pusat penginjilan, akan menjadi pusat saudara Tuhan pemuritan, akan menjadi pusat saudaraku di dalam kisah Rasul pasal 6 saudaraku, dan terjadi sudah, maka akan terjadi saudaraku di GPD Melati Mas melalui 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi saudaraku, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Tuhan memberkati kita. Kita akan lanjut saudaraku di minggu mendatang. Tuhan memberkati kita, kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan, kembali hamba-Mu datang padamu. Membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, inilah rancangan-Mu, inilah rencana-Mu Tuhan, inilah firman-Mu, dan inilah Tuhan Yesus yang Tuhan kehendaki bagi setiap Tuhan Yesus, kami semua yang ada, menjadi kawanan domba Tuhan Yesus yang menjadi satu tubuh Kristus yang solid Tuhan, bergandengan tangan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ada urapan Roh Kudus, ada firman Allah Tuhan, kasih Tuhan, ada firman Allah Tuhan yang akan disampaikan dan akan jadi satu gelombang demi gelombang Tuhan, akan jadi satu pemuritan, akan terjadi penginjilan yang luar biasa, ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Hamba-Mu serahkan semua dalam tangan-Mu, firman-Mu yang sudah hamba taburkan adalah firman-Mu Tuhan, bukan firman hamba. Mari Roh Kudus bekerja samalah dengan hamba di dalam menggenapi firman ini untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang ada, yang telah Engkau gabungkan Tuhan menjadi kawanan domba di GPD Melati Mas. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan kirimkan orang-orang yang untuk menjadi satu bagian daripada kami, dan Engkau Tuhan akan halau orang-orang yang mengacaukan, yang ingin memecah belah Tuhan tubuh Kristus ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkati atas umat-umat-Mu, dan berkat rohani sudah mereka terima, berkat jasmani akan menjadi bagian mereka Tuhan. Sepanjang minggu ini ada perusahaan, ada toko, ada restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, ada home industry mereka, ada pabrik-pabrik mereka, ada usaha-usaha online mereka, ada perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan, ada kendaraan mereka tumpangi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, ada perjalanan yang mereka lakukan, ada tempat tujuan mereka. Mari Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mulai tatap muka,
atau mungkin masih online, Tuhan tetap juga bersama dengan mereka. Mereka belajar dengan semangat, mereka belajar dengan solid, mereka belajar dengan guru Tuhan, dan guru akan mengajar dengan baik, sehingga satu kesatuan tubuh Kristus Tuhan bagi mereka juga Tuhan Yesus secara pelajaran-pelajaran mereka. Demikian pula yang kuliah, Tuhan juga kerjakan hal yang sama. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati kekawanan domba-Mu, berkati dari pribadi lepas pribadi, sampai kepada keluarga lepas keluarga, dari segenap kalangan, golongan usia Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka semua yang ada. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan Engkau juga melindungi, Engkau juga menolong, Engkau juga Tuhan memberi kata, Engkau juga Tuhan menyembuhkan yang sakit, basuh mereka dengan bilur-Mu, dan yang sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga semua organ tubuh mereka pulih Tuhan, kuat kembali sebagaimana sedia kala. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Tangan-tangan yang sudah turut pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan demi persembahan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam ribahan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba yakin dan percaya, umat-umatmu akan menerima berkat ini. Dengan demikian, saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan, dan kuasa daripada Roh Kudus, yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.